Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumar Cingkeru, NIM 20030150111, kelas PJKRC 03 FIKW NEM 2020. Akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Persiapan Pembelajaran Motorik. Pertama, bagaimana memotivasi. Sering terjadi bahwa aspek motivasi lebih banyak diabaikan oleh para guru atau pelatih yang menganggapnya sebagai bukan masalah sama sekali. Padahal motivasi akan menentukan bagaimana siswa mampu dan mau mempelajari suatu keterampilan seseorang siswa yang tidak termotivasi sama sekali tidak akan pernah mau berlatih, dan karenanya hasil latihan atau belajar tidak akan maksimal. 1. Memperkenalkan keterampilan. Memperkenalkan suatu keterampilan pada murid merupakan satu upaya untuk memotivasi mereka agar tujuan tersebut tercapai. Tentunya, upaya memperkenalkan keterampilan tadi harus memenuhi ketentuan. Salah satu di antaranya adalah dengan memperkenalkan makna dan manfaat dari keterampilan yang dimaksud untuk masa-masa tertentu. Kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Cara lain yang baik untuk menumbuhkan motivasi adalah dengan cara menetapkan sasaran atau tujuan belajar. Mintalah siswa untuk mencoba menetapkan tujuannya, misalnya untuk menjadikan pemain yang baik dalam tim sekolah atau kelompok. Ketiga, knowledge of result. Penelitian-penelitian terdahulu yang telah menyumbangkan konsep bahwa latihan sendiri tidak membuat sempurna adalah penelitian tentang pembuatan garis pada orang-orang yang ditutup matanya. Ketika mereka tidak diberitahu tentang hasil dari apa yang mereka kerjakan, mereka tidak memperlihatkan kemajuan dalam latihannya. Sejak saat itu, banyak penelitian yang menganalisis metode dan materi yang bervariasi telah cenderung menunjukkan pentingnya pengetahuan penampilan atau pengetahuan tentang hasil penampilan, knowledge of the result of performance, dalam proses pembelajaran gerak. Selanjutnya, B. Memberikan tugas. Setelah mengetahui sedikit dasar pemberian motivasi, maka berikutnya adalah mengetahui bagaimana metode yang tepat dalam memberikan tugas pada anak. Yang pertama, memberikan instruksi. Memberikan instruksi adalah peristiwa umum dalam hampir setiap pengajaran. Instruksi tersebut biasanya diucapkan, atau meskipun bisa juga dituliskan, dan memberikan informasi tentang aspek yang paling penting dari suatu keterampilan. Yang kedua, modeling dan demonstrasi. Media yang paling baik dan pemberian instruksi pra-latihan adalah alat-alat bantu visual, seperti gambar dari suatu teknik atau keterampilan yang benar, klip film, video, atau demonstrasi oleh kawan sekelas atau oleh guru itu sendiri, atau modeling. Kemudian sebagai pegangan, untuk mengoptimalkan pemberian demonstrasi tersebut, guru hendaknya berpedoman pada 4 hal ini, yaitu 1. Para siswa harus disadarkan untuk mengamati contoh yang diberikan dengan perhatian penuh. Kedua, guru harus menyampaikan informasi yang optimal yang dapat diproses oleh kemampuan siswa. Ketiga, demonstrasi tersebut akan memberikan efek yang lebih baik jika diulang lebih dari sekali. 4. Akan sangat membantu jika dapat menampilkan demonstrasi dalam bentuk film. Selanjutnya, C. Bentuk latihan. Pembelajaran memerlukan beberapa bentuk latihan. Konsep dari keterampilan sendiri sudah didasarkan pada asumsi bahwa latihan mendahului penguasaan tugas. Pertama, latihan simulator. Simulator adalah alat latihan yang meniru keadaan tertentu dari tugas yang menyerupai gerak sebenarnya. Simulator sering berupa alat yang rumit, canggih, dan mahal, seperti alat yang digunakan untuk melatih pilot. Tetapi simulator juga tidak selalu rumit. Kedua, latihan gerakan lamban. Latihan gerakan lamban akan menghasilkan beberapa manfaat. 1. Parameter dari program gerak yang digeneralisasi adalah kecepatan umum. Nilai yang dapat divariasikan oleh pelaku bergantung pada seberapa lamban dan cepat mereka memutuskan untuk melakukan pola geraknya.
Ketiga, teknik latihan mental atau mental rehearsal. Dalam khasana pembelajaran gerak, kini muncul kesadaran bahwa upaya penguasaan keterampilan tidak hanya difokuskan pada pembelajaran gerakannya saja, melainkan disadari perlunya menyisihkan waktu untuk latihan mental atau mental rehearsal. Latihan mental adalah proses latihan dengan cara memikirkan atau membayangkan secara mental aspek tertentu dari keterampilan yang sedang dipelajari, tanpa terlibat dalam segala macam gerak. Sesungguhnya, dalam khasana pelatihan kita, praktek pelatihan mental sering juga disebut latihan nirgerak atau nirmotorik. Pertama, praktek mental. Teori awal dari latihan mental dirumuskan oleh Sackett 1934 yang mengusulkan bahwa jenis latihan nirgerak ini memudahkan pembentukan elemen simbolik dari keterampilan. Misalnya, seorang perenang pemula dapat mengingatkan gerakan menarik dan gerakan memasukkan tangan sebagai bagian dari gerakan lengannya. 2. Pembayangan mental. Jenis khusus dari latihan mental sering disebut sebagai pembayangan mental atau mental imagery. Selama pembayangan mental, anak atau atlet berusaha untuk melihat dan merasakan dirinya seperti benar-benar sedang melakukan keterampilan. Itulah tadi persentase dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.